Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam. Tapi apakah benar cuma peternakan? Setelah ditelusuri, ternyata perusahaan yang satu ini bergerak juga di bidang energi loh. Bahkan mereka juga ada memproduksi beras. Ya, sangat terdiversifikasi. Bisnis apa lagi yang mereka tekuni? Kita akan bahas bersama-sama perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Widodo Makmur Perkasa Tbk dengan kode emiten WMPP atau kita panggil aja WMPP. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini ya. Mereka ini bisa dibilang perusahaan yang masih baru, di mana mereka dimulai dengan usaha feedlot sejak tahun 95 dan dikembangkan secara profesional pada tahun 2003. Ada 5 lini bisnis mereka ya yang bisa kita lihat di sini. Cattle livestock itu kayak peternakan, lalu ada meat processing, poultry itu ayam, commodity, dan construction and energy. Jadi sangat cukup terdiversifikasi UMPP ini. Bisnis mereka ada di bidang produsen beras atau bisa dibilang komoditas beras, memproduksi beras kemasan untuk pasar domestik, pasar modern, dan memasok horeca melalui produk-produk beras premium dan menengah dalam berbagai varian ukuran dan brand. Sebagai representasi komoditi juga mengembangkan bisnis komoditi beras, jagung, gula, kedelai, dan bahan pakan ternak terutama ayam dan sapi. Nah, untuk komoditas mereka kita bisa lihat di sini ya. Ada beras, kedelai, gula, jagung, gaple, onggok, bungkil kedelai, bahan baku pakan lainnya. Lalu bisnis mereka selanjutnya apa selain ayam? Ada sektor construction and energy. Karena dalam pembangunan pabrik-pabrik dan juga tempat peternakan mereka itu mereka memakai perusahaan mereka sendiri ya sebagai kontraktor pelaksana seluruh proyek-proyek di internal Widodo Makmur Group. Mulai merintis program energi terbarukan melalui fasilitas solar panel dan kincir angin ya atau kincir budi, karena budi itu pembangkit listrik tenaga budi itu sama juga dengan pembangkit listrik tenaga angin. Sebagai sumber energi bukan budi tapi bayu ya. Tenaga bayu itu bisa disamakan dengan tenaga angin sebagai sumber energi di berbagai fasilitas produksi milik Widodo Makmur Group. Ini dia beberapa di antaranya. Selanjutnya ada lagi ya masih banyak. Ya, untuk produk-produk mereka ada ini ya, sapi, daging ayam, produk olahan, komoditas sampai liter. Ya, ini sangat diversifikasi sih, dan bisnis yang mereka tekuni ini juga prospeknya bagus-bagus ya. Sebut saja beras. Beras itu makanan pokok kita. Lalu ada lagi sektor energi. Energi juga sangat dibutuhkan, apalagi mereka bergerak di bidang energi terbarukan yang menjadi masa depan energi di bumi di masa depan. Lalu juga ada kebutuhan konsumen seperti daging-daging, sapi, dan ayam. Jadi prospeknya pastinya bagus dong. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya aja deh. Kita pindah ke Tumiana. Kalau kita lihat di sini sih paling ada beberapa kasus di sini ya dilaporkan ke polisi. Kasus apa sih? Ya, nih kita bisa lihat di sini ya kasusnya. Ini tentang tuduhan memasukkan dokumen IPO. Ini penjelasan Widodo Makmur Perkasa. Jadi Tumiana ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen dalam proses go public. Adapun pelapor bernama Cyril Lewis. Ini adalah orang Australia sih, pemilik dari PT Sinar Daging Perdana dengan kepemilikan 10% saham WMP. Ya, sebelumnya melakukan kerjasama operasional sejak 2012. Namun sejak berakhirnya KSO, PT Sinar Daging Perdana belum mendapatkan pembagian dividen atau keuntungan ya. Terkait hal tersebut, manajemen WMP menjelaskan, ini dari pihak WMP nih. Jadi kan dari pihak itu tadi Cyril Lewis, sekarang dari pihak WMP. PT Sinar Daging Perdana bukan anak usaha dan bukan bagian dari kelompok usaha Widodo Makmur Perkasa Group. Tidak ada keterkaitan kepemilikan saham antara PT Sinar Daging Perdana dan WMP. Ya, dugaan tersebut sepenuhnya tidak benar dan dengan demikian tidak ada keterkaitan sama sekali dengan dokumen dan keterbukaan informasi yang dilakukan WMP dalam proses go public. Gitu sih teman-teman. Untuk kasusnya perkembangannya bagaimana? Saya belum dapat ya. Ini dari tahun 2021 18 November. Jadi udah sekitar hampir 1 tahun ya, sekitar 9 bulanan gitu. Jadi
Dengan berita ini, apakah membuat kita ragu untuk masuk ke WMPP? Ya, membuat kita lebih waspada lah ya, karena perkembangan kasusnya masih belum jelas. So, kita harus waspada. Kalau misalnya terbukti WMP ini melakukan kesalahan, maka itu bisa berakibat buruk. Tapi kalau misalnya tidak, nah itu berarti aman. Cuman kasusnya belum ada kejelasan sih, jadi kita harus hati-hati. Jadi karena kasus itu kita langsung move on aja deh, jangan terlalu kita pikirkan ya. Kita hanya perlu waspada aja. Jangan masuk all in ke WMPP. Kita harus diversifikasi seperti bisnis mereka yang sangat terdiversifikasi. Untuk laporan keuangannya baru update sampai kuartal pertama ya, jadi belum terlalu update. Untuk RT bisnis juga sama. Jadi langsung aja kita lihat fundamentalnya di RT bisnis dan juga PDF-nya. Dan ini dia profil WMPP. Dari pemegang sahamnya dulu, Tumiana memegang 81%. Lalu porsi masyarakatnya 18%. Kita coba lihat labanya untuk kuartal pertama tahun 2022, 10 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF-nya. Mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah, pembulatannya dalam bentuk satuan. Kita coba cek di bagian laporan laba rugi. Ya, laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 10,3 miliar atau kalau kita bulatkan 10,40 miliar. Dengan PER-nya 130 kali, ini udah mahal sih. Lalu untuk liquidity-nya sih bagus, kurang hasilnya 144%. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 3 triliun. Lalu liabilitas jangka pendeknya 2 triliun, jadi masih lebih gede aset lancarnya. Lalu pada penutupan kemarin turnover-nya 20 miliar, cukup liquid sih, cuman liquidnya karena dia turun cukup banyak kemarin ya. Sejak IPO tahun 2021 sih, ini sahamnya pernah turun ya, turun pada bulan Juni, akhirnya mantul di bulan Juni juga. Harga IPO-nya sih 160 ya, sekarang udah 185, masih nggak beda terlalu jauh, nggak terlalu jauh juga sih. Ya, karena dari harga IPO-nya dia turun terus sampai akhirnya dia mantul. Jadi untuk WMPP ini, kalau kita lihat dari fundamentalnya juga masih belum menarik ya. Jadi saya kurang menyarankan untuk masuk sekarang sih. Kalau untuk ditanya apakah ada referensi yang bergerak di bidang consumer good ini, yang bergerak di bidang komoditas peternakan ini, ada ya. Ada satu sih di sini, ada PMPP. Ini juga lebih menarik sih. Ini produsen udang. Untuk laporan keuangannya juga cukup bagus ya. PER-nya 4,3, liquidity di atas 100%. Lalu untuk pemegang sahamnya masih aman. Untuk pengendali nggak ada kasus hukum yang memberatkan, porsi masyarakatnya nggak lebih dari 50%, lalu turnover-nya 2,5 M. Jadi lebih perfect lah daripada WMPP ya. Jadi gitu aja sih sarannya. Semoga dapat membantu. Gitu aja pembahasan untuk WMPP yang bergerak di bidang produsen ayam, tapi bukan hanya itu. Ternyata ada juga beras dan lain-lain. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.